Motor aku pacu agak cepat, hingga akhirnya aku sampai. Lalu aku mencari-cari sosok Winnie, dan di sebuah halte bus, mataku menangkap sosoknya sedang menangis. Dengan segera, aku menghampirinya. Aku menangkap kelukaan hati dari pancaran wajah dengan rambut panjangnya itu. Untungnya, saat itu aku menggunakan hoodie dan juga terbungkus jaket motor. Aku lepaskan jaket motorku dan aku kenakan ke tubuhnya. Keheningan pun terjadi. Lalu dengan berani, aku mengajaknya untuk pulang. "Pulang yuk, aku antar. Ngapain juga kamu di sini?" Dia menggeleng pelan, lalu menatap aku dan mengatakan untuk mengantarnya kemanapun, asalkan tidak untuk pulang ke rumahnya. Aku jadi bingung. Lagi, segala macam kecamuk pertanyaan ingin rasanya aku lontarkan saat itu. Namun di kesedihan wajahnya, aku urungkan niat tersebut. Aku menghela napas. Kalau nggak pulang ke rumah, emang mau kemana sih? Ke rumah aku apa? Ya nggak mungkin kan, Win? Ibuku pasti murka kalau tahu kamu aku ajak ke rumah pagi buta begini. Kuungkapkan hal itu kepada Winnie. Winnie kembali merunduk, lalu meminta maaf telah merepotkan aku dan menyuruh aku meninggalkannya. Aku sungguh serba salah. Entah mengapa ada khawatir merasuk hatiku dan sungguh tidak mungkin aku tinggalkan. Aku pun akhirnya menyuruh dia untuk naik motorku. "Dah, naik yuk." Lalu aku bawa ke sebuah penginapan yang dekat dengan daerah sana melalui aplikasi yang sudah aku pesan sebelumnya. Setelah selesai mengurus administrasi, aku suruh dia untuk bermalam di sana malam ini. Ya minimal nggak kedinginan lah. Lalu aku pamit pulang. Ketika aku beranjak pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Winnie mendekap aku dari belakang. Dia meminta aku untuk menemaninya. Jujur, dan ini benar-benar jujur, aku memang pernah nginep di penginapan transit, tapi tidak dengan makhluk yang bernama wanita. Hanya pada teman pria, dan itu pun ex-teman SMA dulu. Berempat, ketika dulu kami di Jogja. Dan kali ini kondisinya berbeda. Winnie semakin mengeratkan pelukannya sambil berkata, "Aku mohon jangan pergi, Ndre." Aku langsung membalikan badanku. Aku pandangi wajah cantiknya dan entah kekuatan setan apa, hingga akhirnya aku memajukan bibirku dan memberanikan diri untuk mengecupnya. Desiran hebat seakan mengaliri tubuhku hingga meningkatkan ciuman itu menjadi lumatan. Entah mengapa, Winnie membalas itu semua dengan hebatnya. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, punyaku menegang keras, nyaris meronta-ronta dari balik jeansku. Dengan lumatan-lumatan yang dahsyat tanpa aku sadari, kita melucuti pakaian kita masing-masing. Hingga akhirnya terlepas semua pakaian yang kita gunakan, dan tubuh kami saling berhimpit lalu menjatuhkan diri ke kasur penginapan itu. Aku sungguh tidak kuasa menahan semua itu. Hingga akhirnya punyaku yang memang sudah tegak berdiri tanpa terasa menembus lubang wina yang memang sudah basah. Desahan, peluh, dan bunyi-bunyi beradu milik kita terdengar harmoni di sela nyinyit suara kasur yang sesekali menjadi perkusi dalam sebuah lagu. Jujur dan jujur, entah kalian percaya atau tidak, ini adalah hal yang baru pertama kali aku lakukan. Walaupun ia hanya sebatas ciuman dengan mantan sekolah dulu kok, dan itu pun tidak sejauh ini. Ini jelas berbeda, bukan hanya ciuman, lumatan, namun sudah dalam tingkat yang aku sendiri baru tahu rasanya. Hingga pada akhirnya aku tak kuasa menahan semburan cairan yang sudah mulai terkumpul di antara perut dan pahaku. Dan dengan lirih aku bisikan ke Winnie, "Aku mau keluar." Winnie justru menarik pantatku lebih erat ke tubuhnya. Dan
semua tumpah ke dalam milik Winnie. Aku serasa berada di suatu tempat yang tidak ku kenal. Aku merasa bila semua tempat itu hanya ruang kosong dengan pelangi dan bintang. Dan akhirnya, aku lunglai di samping tubuh Winnie yang juga baru reda dari erangannya. Bre, lanjut part 2 ya. Udah ngantuk juga nih. Kasih pengalaman kalian seputar masa lalu kalian. Siapa tahu ada yang sama dengan aku. Like, share, dan subscribe biar aku semangat nerusin cerita ini ya bre. Semakin banyak yang komen, aku juga pastinya akan semakin berhasrat untuk nerusin ceritanya. Aku Andre dan ciao.